Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka, edisi Minggu 21 Februari 2021. Oke teman-teman TV Pramuka, di Salam Pramuka minggu ini kita bakal membahas tentang kegiatan Rapat Kerja PDDI 2021. Berikut liputannya. Pada Sabtu kemarin tanggal 20 Februari 2021, PDDI Kota Bogor menggelar kegiatan Rapat Kerja PDDI Kota Bogor 2021. Kegiatan ini dimulai dari pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan ini diawali dengan laporan dari Ketua Panitia Raker PDDI Kota Bogor 2021. Lalu dilanjut dengan sambutan dari Kak Edgar Suratman sebagai Ketua PMI Kota Bogor, Kak Adang Darjatun sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PDDI, Kak Srino Retno sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor yang mewakili Wali Kota Bogor. Terima kasih telah hadir pada Rapat Kerja PDDI tahun 2021 dengan tema tetap waspada menghadapi pandemi COVID-19 menuju gerakan masyarakat proaktif dan mewujudkan Kota Bogor Kota Sadar Donor Darah di tahun 2025. Perkenankan kami mewakili tim dari PDDI Kota Bogor untuk melaporkan persiapan dari rapat kerja ini yang telah kami laksanakan, yaitu mulai dari persiapan dengan mengirimkan surat rekomendasi dari Satgas COVID-19 sebagai hal wajib di setiap kegiatan PDDI Kota Bogor, mengundang peserta rapat kerja PDDI Kota Bogor dengan jumlah peserta per kecamatan adalah 6 orang. Unsur pesertanya adalah 1 lurah atau pengurus LPM kecamatan, 1 orang pengurus Karang Taruna kecamatan, 1 orang pengurus tim penggerak PKK kecamatan, 1 orang pengurus kuartir ranting gerakan pramuka, ditambah dengan 2 orang dari komunitas penggiat donor darah di Kota Bogor. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan beberapa instansional untuk menjadi narasumber di rapat kerja PDDI seperti Dinas Kesehatan Kota Bogor, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jawa Barat, dan PMI Kota Bogor. Kami hadirkan sebagai narasumber terkait program kerja PDDI tahun 2020-2021, yaitu melibatkan kaum milenial untuk berdonor darah dan isu tentang vaksin apakah akan mempengaruhi ketersediaan darah. Kami juga berupaya mengundang Bapak Wali Kota, Ketua Pengurus Besar PDDI Indonesia PDDI, Ketua Pengurus Daerah PDDI Jawa Barat, Ketua PMI Kota Bogor, dan mengharapkan Bapak Wali Kota Bogor bersedia hadir. Dan kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir, dia diwakilkan oleh Ketua Dinas Kesehatan Kota Bogor. Yang selanjutnya, acara ini tetap kami laksanakan melalui protokol kesehatan sejak awal persiapan, misalnya dengan menyemprot ke lokasi dengan disinfektan, tidak boleh berkerumun, dan wajib bermasker di area kegiatan. Dan pada selesai acara, insya Allah kami panitia akan mengirimkan laporan peserta raker dan pelaksanaan acara ke Satgas COVID-19 paling lambat 1 minggu setelah hari ini. Dan alhamdulillah kehadiran PDDI ini sangat istimewa nih Pak Diki, semangatnya dengan teman-teman ya. Baru saya punya mitra PDDI Kapungkur sepuh-sepuh ya, sekarang orang muda ya. Jadi alhamdulillah, yang tadinya pada saat Maret 2020 biasanya kita 3.000 labu per bulan. Nah, pada saat Maret itu hampir 1.300 itu. Drop sekali. PDDI hadir dan kami juga melakukan koordinasi dengan TNI Polri. Akhirnya PDDI minta bantuan ke saya untuk bisa beraudien dengan Pak Wakil Wali Kota untuk bisa bagaimana menggerakkan potensi masyarakat. Karena yang selama ini melakukan kegiatan donor darah itu adalah yang telah tersetting jadwalnya per tahun itu. Dengan COVID ini nggak ada penjadwal ulang, ya tertunda, sehingga kami harus melakukan segmen di masyarakat umum. Makanya alhamdulillah PMI kecamatan dengan PDI ya, dengan beberapa kegiatan yang ditunjang oleh Pramuka, Karang Taruna, LPM bisa membangkitkan semangat untuk berdonor darah. Mudah-mudahan ya dari bulan ke bulan, tahun
per tahun ya peran PDDI bisa lebih meningkat lagi. Ya. Walaupun hari ini saya tahu laporan dari PDIK rata-rata 100 per bulan, 100. Tapi kalau memang per bulannya ada 4 kali bisa lebih ya. Ya karena kalau terus terang kalau syukur-syukur ini bisa 20% target ke depan di cover oleh PDDI. Ya otomatis kalau pendapatannya besar, PDDI juga anggarannya meningkat, stimulasinya meningkat. Dan diusahakan ke depan juga mohon maaf Bu Retno ya, kami ingin juga melakukan peningkatan kualitas. Ya terus terang plasma donor darah di Kota Bogor juga belum, karena memang belum bisa beli alatnya, cukup mahal 1, sekian gitu ya. Nah, sehingga di cover oleh kabupaten. Padahal yang minta donor darah dari kabupaten pun banyaknya ke Kota Bogor gitu. Dan mudah-mudahan saja ke depan bisa disupport walaupun tidak berupa dana, minimal ada alat ya yang bisa disumbangkan ke PMI Kota Bogor yang pada akhirnya bisa meningkatkan kapasitas kualitas pelayanan donor darah di Kota Bogor. PDDI itu mampu mengajak berdialog sehingga mereka mau untuk memberikan darahnya demi kepentingan kita bersama. Lalu yang kedua adalah goes to mall. Kita di Jakarta khususnya karena memang kebetulan pusat di Jakarta, kita selalu bekerja sama dengan PMI dan mall. Ya memang terus terang saja kerja atau menjadi pengurus PDDI itu sama aja menjadi menteri sosial. Ya saya sudah 10 tahun jadi ketua umum, udah minta diganti tapi belum diganti-ganti. Jadi sebetulnya kemarin tahun 2020 sudah ada persiapan lengkap musyawarah besar untuk menentukan pengurus ketua umum yang baru, tapi karena ada COVID kita undur. Tapi juga tahun lalu saya juga mengundurkan diri, sama juga kerja sosial karena saya adalah ketua umum Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat dan Binaraga yang selalu memberikan medali emas pada saat Olimpiade. Tapi sama juga kerjanya kerja sosial. Jadi akhirnya ya untung saya punya junior yang memiliki misi dan keinginan bekerja sosial, yaitu Pak Rosan. Pak Rosan sebagai ketua Kadin, dan beliau sekarang menggantikan saya dan saya naik menjadi Dewan Pembina. Saya bercerita ini sebetulnya ingin memberikan suatu gambaran kepada saudara-saudara saya, adik-adik saya, teman-teman saya, bahwa regenerasi itu penting gitu ya. Karena bagaimanapun juga aspek daripada pemikiran, ide dan sebagainya dari kaum milenial, kaum pemuda pasti lebih baik daripada kita. Jadi tadi selain goes to kampus, goes to mall dan juga kehidupan bermasyarakat yang seperti pernah kita lakukan donor darah di masyarakat di daerah apa namanya Kang? Situ Gede. Nah itu bagian. Jadi ada goes to kampus, goes to mall dan juga goes to lingkungan masyarakat. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, sekali lagi rapat kerja itu sangat penting. Tidak usah berpikir yang muluk-muluk, yang penting aplikasinya saja. Karena pada dasarnya pengalaman saya menjadi ketua umum PDDI, bagaimana pengurus dan teman-teman yang hadir di tempat ini bisa memberikan suatu penjelasan, suatu permohonan, kehadiran untuk teman-teman hadir pada acara-acara donor darah. Karena memang bagaimanapun juga lebih-lebih dalam masa COVID seperti ini darah sangat diperlukan. Oleh karena itu mudah-mudahan rapat kerja ini dapat memperoleh suatu produk program yang praktis tapi memberikan suatu hasil yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena sekali lagi menjadi pengurus PDDI sudah harus siap menjadi kerja sosial. Karena bagaimanapun juga banyak waktu-waktu yang sebetulnya bisa dipergunakan untuk yang lain, tapi karena memang jiwa sosial yang begitu besar, kita memberikan
sebagian waktu kita untuk kegiatan sosial tersebut. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pejabat pemerintah yang berada di Bogor ini, dan terutama kepada Ketua Umum Pengurus PDDI Bogor dan PMI. Mudah-mudahan rapat kerja ini dapat terlaksana dengan baik. Malah saya tidak sempat nih membaca amanat yang tertulis, tapi di sini ada kata-kata mudah-mudahan, katanya nanti Kota Bogor yang terkenal menjadi sebagai kota hujan akan tetapi berkembang menjadi kota peduli donor darah. Ya, bukan hanya 3M, sekarang 5M ditambah menghindari kerumunan ya, dan mengurangi mobilitas. Wajib, karena menurut epidemiolog tinggi rendahnya kasus COVID tergantung dari kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan gitu ya. Jadi memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas, itu wajib hukumnya gitu. Sekarang upaya adalah vaksinasi. Vaksinasi ada 4 tahap. Ini sesuai dengan pasokan atau ketersediaan vaksin yang ada di sehingga tahap pertama adalah untuk nakes. Nakes sudah kita laksanakan dan selesai insya Allah hari ini. Kebetulan mohon izin Pak Dak sekali melaporkan, hari ini kami ada kegiatan juga vaksinasi massal untuk menuntaskan sisa vaksin yang ada untuk sasaran nakes. Kebetulan kami Kota Bogor mendapatkan alokasi 9.150 vaksin untuk nakes sasarannya, dan minggu ini harus selesai. Hari ini kami sedang melakukan vaksinasi massal di Dinas Kesehatan dengan sasaran 600 orang begitu. Jadi mohon izin nanti setelah ini kami tidak bisa sampai siang Pak Diki karena ada kegiatan juga. Nah, sasaran yang nakes kemarin yang juknisnya kan ada 4 yang dieksklusi. Yang pertama, kalau dia penyintas, kemudian komorbid, kemudian ibu hamil dan menyusui. Tetapi kemudian seminggu kemarin sudah ada edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa penyintas lebih 3 bulan boleh divaksin. Komorbid yang punya diabetes terkontrol, kemudian hipertensi 180/110 itu tidak boleh ya. Ibu menyusui juga boleh. Sehingga yang kemarin tertunda, kami masih punya 21%. Kami panggil kembali hari ini untuk dilakukan vaksinasi, menghabiskan sisa 600 vial lagi gitu. Jadi memang ditambah lagi untuk lansia yang sebelumnya tidak boleh, sekarang lansia boleh ya. Setelah tahapan nakes selesai, kami sekarang sedang melakukan pendataan untuk vaksinasi tahap 2. Siapa saja yang akan kita vaksin di tahap 2, yaitu untuk pelayanan publik, ASN, TNI, Polri, kemudian DPRD, pedagang pasar, siapapun pelaku yang memberikan layanan publik langsung, kemudian guru, dosen gitu ya. Nah itu tahapan. Nah sekarang kita sedang pendataan untuk itu dan termasuk lansia secara umum. Cukup besar datanya, kalau lansia saja hampir 10% dari jumlah penduduk, mungkin nanti kita sasaran bisa lebih dari 100.000 mungkin ya. Nanti kita screening lagi. Itu tahapan kedua yang rencana selesai di 1-2 bulan, di 2 bulan. Baru masuk ke tahapan 3 adalah PBI begitu. Masyarakat yang biasa menerima bantuan iuran, masyarakat miskin, baru nanti masyarakat luas gitu. Nah tahapan-tahapan ini sasaran vaksin seperti kemarin nakes yang harusnya 3 bulan selesai, tiba-tiba kami harus selesai dalam 1 bulan gitu. Nah ini juga kaitannya dengan donor darah. Ternyata dari rekomendasi PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, bahwa untuk yang pendonor darah itu vaksinasi setelah 4 minggu setelah vaksinasi gitu ya. Artinya kalau Sinovac yang kita suntikan, vaksinasi itu kan 2 dosis. Jadi dosis pertama
kemudian interval 2 minggu kita mendapatkan suntikan kedua, dosis kedua gitu. Untuk pendonor kan harus 4 minggu kemudian baru boleh donor lagi gitu. Itu rekomendasi dari PAPDI ya. Sehingga nanti strategi Pak Diki, jadi supaya pasokan yang biasa pendonor nanti, artinya kalau sekarang vaksin, sebenarnya sebelum vaksin harus sudah donor dulu, karena beliau nanti yang teman-teman kita yang pendonor nih yang rutin di PDDI, ketika habis divaksin baru 4 minggu kemudian boleh donor, yang mungkin jatuhnya pas donor gitu, jadi kan nanti akan pasokan. Jadi mungkin mohon izin, jadi strateginya sebelum divaksin sebenarnya harus dulu ya, karena memang salah satu persyaratan atau rekomendasi dari PAPDI itu untuk pendonor boleh memberikan donor lagi ketika divaksin setelah 4 minggu setelah divaksin gitu. Nah ini kaitannya mungkin seperti itu. Selebihnya gerakan-gerakan untuk terus maju atau mengajak generasi muda sebagai pendonor pemula, itu kami terus terang kami sangat mendukung kegiatan itu. Bagaimanapun juga mungkin PMI, jadi kegiatan PDDI kemarin agak untuk pasokan darah di Kota Bogor gitu. Itu keterkaitan ini, kemudian donor darah yang sekarang sedang dilakukan, dan insya Allah target persen dari populasi itu harus divaksin untuk herd immunity, kekebalan kelompok, supaya kita bisa segera terbebas dari pandemi. Lalu kegiatan dibuka langsung oleh Kasrino Retno yang mewakili Wali Kota Bogor. Lalu penyerahan bendera secara simbolis oleh Kak Adang Darajatun sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PDDI kepada Kak Diki Ramadhani sebagai Ketua PDDI Kota Bogor. Lalu kegiatan dilanjut dengan sesi foto bersama. Kegiatan ini dihadiri oleh Kak Edgar Suratman sebagai Ketua PMI Kota Bogor, Kak Adang Darajatun sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PDDI, Kasrino Retno sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Kak Diki Ramadhani sebagai Ketua PDDI Kota Bogor, Kak Yanwar sebagai perwakilan dari KCD Wilayah 2 Kota Bogor, beserta para tamu undangan lainnya. Dan dalam kegiatan tersebut, kami berkesempatan mewawancarai Kak Sri dan Kak Yanwar, Kak Diki, dan Kak Siti Mesafah yang mewakili Kuarcap Kota Bogor bidang Abdimas. Hari ini ada rapat kerja PDDI Kota Bogor tahun 2001. Kebetulan hari ini saya mewakili Bapak Wali Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor sendiri mengucapkan atau memberikan apresiasi dan terima kasih kepada PDDI khususnya terkait dengan kiprahnya dalam bagaimana mengajak para pendonor ya, pendonor terutama pemula juga, dengan kegiatan yang di tahun lalu roadshow ke kecamatan ya, itu sangat membantu pasokan darah terutama untuk PMI. Kebutuhan darah pada saat pandemi sangat menurun gitu, dan kita perlu upaya-upaya bagaimana untuk mencukupi pasokan darah itu. Kebetulan untuk kebutuhan darah yang rutin saja bagi penderita thalassemia, kemudian yang anemi, belum lagi yang ibu melahirkan ya, pasokan darah itu terus dibutuhkan, sementara pasokan menurun karena situasi pandemi. Sehingga dengan adanya dari PDDI berbagai aktivitasnya ini sangat membantu terhadap pasokan darah untuk memenuhi kebutuhan darah Kota Bogor. Terima kasih. Baik, menurut satu lagi ya Kak, untuk Bu Retno, saya ingin tahu apa harapan kakak ke depannya. Maaf, karena kami di Pramuka panggil jadi kakak. Harapan kakak untuk PDDI ini hubungannya dengan kami di Gerakan Pramuka. Ya. Gerakan Pramuka, kakak-kakak Pramuka bisa sebagai pendonor yang nanti rutin diharapkan, karena memang PDDI kan merangkul terutama dari kalangan muda ya, semua komunitas gitu, untuk bisa menjadi pendonor aktif ya. Jadi mengajak semua anggota Pramuka gitu bisa mulai dari pemula gitu, ketika sudah memenuhi syarat untuk pendonor bisa sebagai pendonor rutin gitu, karena itu juga selain menyehatkan gitu dan juga bisa memenuhi kebutuhan darah di Kota Bogor. Terima kasih.
Terima kasih. Baik, satu lagi nih kita wawancara Kak Yanwar sebagai perwakilan dari KCD Kota Bogor, wilayah 2 ya, wilayah 2 Kota Bogor. Baik, Kak Yanwar, apa harapan Kak Yanwar dengan kegiatan Raker PDDI tahun ini berhubungan dengan pendidikan, terutama SMA SMK ya di wilayah Kota Bogor ini dan Gerakan Pramuka? Ya, terima kasih Kak. Ya, jadi harapannya memang di Raker PDDI kali ini bagaimana terjadi sinergitas ya, karena selain dari unsur-unsur masyarakat juga diharapkan yang memang tadi sambutan dari Ketua Umum PDDI sendiri, bagaimana ini menjangkau kalangan milenial ya, dan di sini juga terutama di kalangan di Gerakan Pramuka sendiri, bagaimana kan Gerakan Pramuka dari mulai siaga, penggalang, penegak pandeganya merupakan target yang ya bisa dikatakan karet ya. Di situ terdapat banyak potensi dan memang disitulah posisi Gerakan Pramuka bagaimana untuk mensosialisasikan sehingga generasi muda bisa ikut serta paham untuk mendonorkan darahnya seperti itu. Juga di penegak pandega sendiri ya, di SMA SMK di usia penegak pandega juga bagaimana kesadaran untuk bisa mendonorkan darahnya, karena seperti disampaikan juga tadi kebanyakan yang mendonorkan darah itu di kalangan yang usia sudah tua lah, bisa di kalangan seperti itu, dan bagaimana saat ini usia muda sudah mulai sadar untuk mendonorkan darahnya seperti itu, termasuk saya juga Bu ya. Dan memang baru saya sadari sendiri baru kali ini juga gitu mengenal PDDI dan lain sebagainya seperti itu. Nah di situ juga bisa dijadikan tolak ukur bahwa memang bagaimana pentingnya media sosial, sosialisasi, dan salah satunya ada TV Pramuka, bagaimana menyebarkan informasi yang baik, menyebarkan virus kebaikan, sehingga informasi-informasi yang baik pun bisa sampai ke generasi muda seperti itu mungkin. Ya. Saya Diki Ramadhani, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor atau PDDI Kota Bogor. Oke. Kak, ada acara apa Kak di hari ini Kak? Ya, hari ini kami dari Perhimpunan Donor Darah Kota Bogor atau PDDI Kota Bogor mengadakan rapat kerja PDDI Kota Bogor yang kedua atau di tahun 2021 ini. Kegiatan ini adalah sebagai wahana untuk melaporkan kegiatan 1 tahun kemarin, program kerja yang sudah berjalan apa saja, kendalanya apa saja untuk dievaluasi bersama-sama, dan kemudian merencanakan program kerja tahun yang akan datang, yaitu tahun 2020-2021. Nah, dengan kegiatan ini kami mengharapkan seluruh partisipan yang sudah kami undang dari seluruh komponen yang ada di setiap kecamatan, mewakili elemen-elemen organisasi yang ada, diharapkan dapat bergerak bersama-sama, memberikan kontribusi bersama-sama untuk kemajuan pergerakan donor darah di Kota Bogor ini. Baik Kak, kalau goalsnya apakah di tahun 2021 dan bagaimana evaluasi di tahun sebelumnya? Oke, di tahun 2020 lalu kami menggerakkan elemen-elemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan, di mana kami melihat bahwa pemangku kebijakan di tingkat kecamatan atau kelurahan itu akan sangat berpengaruh besar kepada masyarakat kalau mereka ikut serta di dalam gerakan donor darah ini. Nah, dari langkah-langkah yang dilakukan di roadshow donor darah yang lalu, dan kami sudah bersinergi bersama-sama dengan elemen pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan, tahun ini akan nyambung dengan tahun yang lalu, di mana elemen-elemen pemerintahan itu akan terus berkaitan untuk bisa melibatkan kaum milenial tahun ini, yaitu akan melibatkan kaum milenial untuk aktif berdonor darah, begitu. Jadi kami akan bergerak ke sekolahan-sekolahan dari SMA, SMK atau yang sederajat untuk dapat menggerakkan mereka mulai berdonor darah di usia 17 tahun. Nah, makanya hari ini waktu kita raker, kita mau juga mengundang dari kantor cabang dinas pendidikan wilayah 2 Jawa Barat untuk mensupport kegiatan ini, dan nantinya begitu planning dari program itu dimulai dari Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 akan dimulai. Kami berharap dari kantor cabang dinas pendidikan wilayah 2 Jawa Barat akan mensupport kegiatan ini, karena mereka yang berkewenangan berhubungan dengan pihak sekolah menengah atas atau yang sederajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya pada hari ini kebetulan berada di
Raker PDDI yang tempatnya di Pendopo Hegarmana, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan. Secara tidak langsung pada saat ini adalah ada Bapak Adang Dorojatun selaku Ketua PDDI Indonesia. Pada hari ini juga saya bersama teman-teman, ada Kak Hikmah dari Bogor Tengah, ada Kak Reni dari Bogor Timur, ada juga Kak Heni dari Bogor Barat, yang kebetulan yang tidak hadir hanya dari Bogor Utara. Baik, kira-kira apa peran Pramuka dalam PDDI ini? Alhamdulillah, saya selaku dari Kuarcap Kota Bogor, bidang Abdimas, kami selalu berkontribusi setiap tahunnya dalam kegiatan PDDI, terutama dalam kontribusi dalam transfusi darah. Bagaimana di tahun 2021, apakah nanti akan ikut serta juga dalam kegiatan donor darahnya PDDI? Insya Allah, kami dari Kuarcap Kota Bogor itu setiap tahun selalu ada kegiatan donor darah. Jadi nanti kegiatannya akan bersamaan atau Pramuka juga akan mengadakan donor darah? Ada kemungkinan kita juga berkoordinasi dengan PDDI yang memang selalu setiap tahun kita selalu laksanakan. Ada juga bukan kemungkinan mandiri. Kalau tidak salah kita berencana Abdimas itu akan melaksanakan di tiap-tiap kuaran. Oke. Ada pesan-pesan kepada Pramuka Kak agar mau mendonorkan darah? Saya berpesan kepada seluruh anggota Pramuka, mudah-mudahan nantinya ada pemula-pemula yang bersedia menjadikan pemula dari donor darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Teman-teman, hari ini saya berada di Geraha Pena Radar Bogor. Alhamdulillah, salam air bekerjasama dengan Radar Bogor dan unit transfusi darah PMI Kabupaten Bogor mengadakan screening donor plasma untuk para penyintas. Hari ini kurang lebih ada lebih dari 50 orang yang mendaftar dan dilakukan screening, dan salah satunya adalah Kak Syarifah selaku Ketua Harian Kuarcap Kota Bogor. Insya Allah nanti setelah di screening untuk mereka yang lolos akan melanjutkan pengambilan sampel plasmanya di unit transfusi darah Kabupaten Bogor. Yuk teman-teman, untuk para penyintas, insya Allah kita akan melakukan batch ketiga dan batch berikutnya karena plasma darah sampai saat ini masih sangat dibutuhkan oleh para mereka yang berjuang melawan COVID, khususnya di ICU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman TV Pramuka, sebelum kita akhiri Salam Pramuka minggu ini, ada beberapa pesan dari Kak Sri Noretno sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor. Dan jangan lupa, Kota Bogor masih memberlakukan ganjil genap setiap weekend, yaitu Sabtu dan Minggu. Saya Dr. Sri Noretno Mars, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, mengajak seluruh warga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk kita bersama-sama mengendalikan dan mencegah penularan COVID-19. Terima kasih. Mari kita bantu seluruh kebutuhan darah di Kota Bogor, juga bantu para penderita COVID-19 dengan mendonorkan darah staf secara rutin dan mendonorkan plasma darah kita kepada mereka yang membutuhkannya. Dan jangan lupa tetap saksikan Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Pramuka. Saya Evita Arha, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.